Pada masa ini, tiada lagi vaksin untuk COVID-19. Cara terbaik untuk mencegah adalah dengan mengelakkan terdedah kepada virus. Virus ini disebarkan di antara individu dengan kontak rapat. Amalkan social distancing dengan menjarakkan diri 1 meter di antara orang lain. Pastikan tempat kerja dan rumah Anda sentiasa bersih dan bebas kuman. Gerap-lap permukaan dan peralatan dengan agen pembasmi kuman. Bersihkan tangan Anda dengan kerap. Basuh tangan Anda dengan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat, terutama selepas Anda berada di tempat awam, atau selepas menghembus hidung, batuk, atau bersin. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandungi alkohol sekurang-kurangnya 60%. Elakkan menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang tidak dicuci. Elakkan menyentuh secara langsung permukaan di tempat awam seperti butang lift, eskalator, pam minyak, dan tombol pintu. Sekiranya Anda terpaksa menyentuh, pakai hand sanitizer untuk membasmi kuman. Pemakaian topeng muka adalah diperlukan sekiranya Anda sakit atau ketika hendak ke kawasan yang sesak. Tutup mulut apabila batuk dan bersin menggunakan bahagian dalam siku Anda atau dengan tisu. Buang tisu yang digunakan ke dalam tong sampah. Sekiranya Anda tidak sehat, segera ke hospital untuk menjalani pemeriksaan dan dapatkan rawatan. Jangan sebarkan berita yang belum ditentu sahkan. Tindakan tegas akan diambil oleh MC-MC dan PDRM untuk mengekang berita palsu mengenai wabak COVID-19. Dapatkan informasi dari sumber yang sahih. Even when I am afraid, Lord, I will keep on trusting you, Lord. Dalam apapun musim yang kami alami pada saat ini, Tuhan, kami mau terus menyanyikan puji-pujian bagi Engkau, Tuhan. Kami mau terus mengucapkan syukur kepada Engkau, Tuhan. Dan kami mau terus menyanyikan haleluya untuk Kau. Thank you, Lord Jesus, karena kami percaya bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan, kami sentiasa ada harapan. We are never hopeless in this hopeless world. Itulah keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya.
kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ini yang kami percaya, Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, amin, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku. Thank you Lord Jesus. Karena dalam setiap langkah kami, setiap musim kami Tuhan, Engkau ada ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau terus menyanyikan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan haleluya Tuhan. Puji-pujian bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
di hidupku. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyian haleluya bagi Tuhan kita. Thank you Lord Jesus.
pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita puji dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Mari kita berikan senyuman yang paling terbaik dengan Tuhan kita. Bolehkah? Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. siapa yang bersuka cita pada pagi ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kalian katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada orang berkata, dalam situasi lockdown, kita tidak dapat melakukan apa-apa, apatah lagi untuk berpikir tentang kesuksesan hidup. Mau buat ini, mau buat itu, tidak dapat, karena waktu sangat membatasi kita. Seolah-olah tidak ada harapan untuk memikirkan tentang sukses ataupun keberhasilan hidup. Dalam situasi semacam inilah, saya membawa jemaat untuk merenung sabda firman Tuhan yang saya petik dalam Ezra pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ayat yang ke-28, yang berbicara tentang kesuksesan hidup Ezra. Kita belajar tentang kehidupan Ezra. Apakah rahasia keberhasilan hidup Ezra?
Latar belakang daripada teks ini sebenarnya berbicara tentang pribadi Ezra, termasuk salah seorang yang dibuang di Babel. Ia diutus oleh Raja Artahasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Kemudian salah seorang ahli teolog berkata, Dennis Green mengatakan bahwa Ezra digelar Bapak Yudaisme karena ia berpegang pada Taurat Tuhan dan mengajarkan Taurat itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada umat Israel. Ayat yang ke-10 berkata demikian, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukses ialah memulai perjalanan hidup dengan iman dan mengakhirinya dengan iman juga. Namun, apakah yang tersembunyi di balik kesuksesan seorang hamba Tuhan? Daripada petikan ini, maka saya akan menghuraikan tidak kurang daripada 4 kriteria hamba Tuhan yang sukses, atau dengan kata yang lain, orang yang beriman sukses, terangkum dalam kehidupan Ezra. Bagian yang pertama berbicara tentang latar belakang yang menunjang tentang kepribadian Ezra. Pertama, Ezra adalah seorang buangan yang mengasihi Allah, seorang yang cakap dalam Taurat Tuhan. Yang kedua, ia dikasihi Raja Artahasta pada ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, ia dikasihi Raja semesta alam, yaitu Allah Israel, ayat yang ke-9. Bagian yang kedua, berbicara tentang butir-butir yang menopang kesuksesan hidup Ezra, pada ayat yang ke-10 yang baru saja kita baca sebentar tadi, di mana ada 4 perkara yang perlu kita teliti berkenaan hal itu. Yang pertama, Ezra merupakan peneliti Taurat yang tekun. Ia dikenal sebagai seorang ahli Taurat Tuhan berkat ketekunannya meneliti Taurat itu. Dan yang kedua, Ezra adalah seorang pelaku Taurat yang giat. Ia bukan saja membaca Taurat Tuhan atau firman Tuhan, tapi ia melakukan firman Tuhan itu. Ia seorang yang giat melakukan Taurat Tuhan. Ia mendidik orang-orang Israel di Yerusalem untuk hidup dalam iman dan menghormati Allah. Ketika Ezra diutus ke Yerusalem, ia membawa juga sebuah kitab Taurat sebagai sumber pengajaran iman kepada Allah. Di mana ia berada, ia membawa Taurat Tuhan, membawa firman Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, Ezra juga seorang pengajar Taurat yang tekun. Ia sungguh-sungguh tekun mengajarkan Taurat Tuhan kepada orang-orang buangan di Babel. Ia bukan hanya bekerja, tapi ia mengajar firman Tuhan. Maka ia tidak mengenal penat lelah. Ia juga dikenal sebagai salah seorang penentang keras perkawinan campuran orang-orang Israel dengan bangsa yang lain. Yang keempat, Ezra adalah seorang pencari hikmat Allah yang sudah teruji. Ezra dikenal juga sebagai seorang yang berhikmat, ayat 25. Hikmatnya bersumber pada firman Allah, yakni Taurat Tuhan, dan bukan pada khazanah literatur Babel. Maka kalau Anda mau menjadi seorang yang berhikmat, carilah di dalam firman Allah. Bagian yang ketiga, kualiti kehidupan rohani yang menjadi berkat. Pertama, Ezra adalah penerima mandat. Seorang yang diutus adalah orang yang dipercayai untuk melaksanakan mandat sang raja. Artinya, Ezra memiliki reputasi yang sangat baik menurut penilaian Raja Artahasta. Yang kedua, Ezra penerima kuasa untuk melaksanakan tugas. Suatu hal yang sangat berat melaksanakan tugas. Karena di sekeliling kita ramai orang yang banyak dan kuat serta selalu berbicara, tapi tidak bekerja. Ezra menggunakan kuasa itu dengan tepat. Ia dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Keuangan yang dibawa dari Babel dikelolanya dengan sangat baik untuk pembangunan bait Allah. Maknanya tidak ada penyelewengan tentang penggunaan uang. Ia seorang yang jujur. Yang ketiga,
berbicara tentang integriti. Integriti terbagi kepada dua bagian di balik kehidupan Ezra. Yang pertama itu berbicara tentang sisi iman, menunjukkan Ezra adalah seorang yang takut akan Allah. Ia mengutamakan Allah di dalam hidup dan pekerjaannya. Yang kedua, sisi praktik kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang dipercayai untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Bahagian yang keempat, pertama, berbicara tentang sifat-sifat yang menonjol dalam kehidupan seorang yang sukses secara rohani, di mana Ezra meyakini tangan perlindungan Allah ketika ia menempuh perjalanan ke Yerusalem. Tidak mudah berjalan di tengah-tengah masalah. Yang kedua, ia adalah seorang yang rendah hati. Ia berani mengakui dosa umat Israel, padahal bukan ia yang melakukan dosa. Ia sanggup menanggung risiko itu. Inilah ciri-ciri khas orang yang berhasil. Tidak malu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Ezra adalah seorang pendoa syafaat. Bagian yang tidak dapat dipisahkan daripada hidup seorang yang takut akan Allah. Ezra mendoakan umat Allah ketika masih di Babel, hingga berlanjutan ke Yerusalem. Dan tidak ada hari tanpa doa. Sukses adalah pencapaian kehidupan rohani yang menyenangkan hati Allah dan manusia. Pencapaian yang menginspirasi kehidupan untuk membangun kehidupan yang berpusatkan pada firman Allah. Pencapaian hidup ini diraih melalui upaya seseorang untuk terus-menerus membangun hubungan yang akrab dengan Allah, melalui pemahaman firman-Nya dan ketaatan kepadanya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang saya hormati, dari apa yang telah kita pelajari berdasarkan pada petikan firman Tuhan ini, kita mendapati 3 perkara. Yang pertama, dasar kesuksesan Ezra ialah takut akan Allah. Ketakutan ini pada dasarnya adalah sikap hormat kepada Allah yang terintegrasi di dalam pemikiran, tindakan, dan perbuatan yang membanggakan Allah dan menjadi berkat bagi sesamanya. Yang kedua, kunci kehidupan yang benar ialah melaksanakan kehendak Allah dalam hidup dan pelayanan. Dan yang ketiga, sukses tidak bergantung pada kebendaan, tetapi pada keseluruhan hidup yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah kita pelajari ini sungguh memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin. Firman-Mu menguatkanku, kasih-Mu melingkupiku, darah-Mu selamatkan jiwaku. Hatiku memuji nama-Mu, ku angkat tanganku menyembah-Mu, hanya padamu Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Kan ku nyatakan kemuliaan-Mu, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, kan ku berjuang sampai akhir hidupku, ku mau setia hidup bersama-Mu.
kasih-Mu melingkupiku, darah-Mu selamatkan jiwaku. Hatiku memuji nama-Mu, ku angkat tanganku menyembah-Mu, hanya padamu Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Kan ku nyatakan kemuliaan-Mu segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, kan ku berjuang sampai akhir hidupku, ku mau setia. Kan ku nyatakan kemuliaan-Mu segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, kan ku berjuang sampai akhir hidupku, ku mau setia. Dan ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia, hidup bersama-Mu. Para jemaah boleh mengirim persembahan dan persepuluhan ke akaun Sidang Injil Borneo Bahasa Malaysia. Kebaktian perayaan Paskah 2020 akan diadakan melalui rakaman online. Acara-acara berikut ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, unit pelayanan doa mengajak sidang jemaah untuk terlibat sama dalam 24/7 doa. Sila luangkan masa sekitar 30 minit merendahkan diri bersatu di dalam doa bagi negara tercinta dan seluruh dunia. Anda boleh berdoa pada bila-bila masa dan di manapun anda berada. Lihat link di ruangan deskripsi video. Isi borang yang telah disediakan perkara doa akan dihantar kepada anda melalui email. Jemaat yang ada perkara doa boleh mengirim email kepada unit pelayanan doa SIBKKL 2020@gmail.com. Siri pembelajaran pelayanan tunas remaja 12 April 2020 yang bertemakan Overcoming Temptation Part 4 akan disampaikan melalui kiriman video ke grup WhatsApp PTR. Pengendali adalah Pastor Roy Dinsim. Sempena perayaan Paskah dalam bulan April ini, Superbook Malaysia menyediakan program Super Paskah bersama anak-anak. Boleh pergi ke link untuk pendaftaran. Tuhan memberkati. Kuis Alkitab Pelayanan Wanita SIBKK secara online. Setiap hari Jumaat 10 pagi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Terbuka kepada semua wanita di SIBKK. Hadiah disediakan untuk pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga. Berikut merupakan pembacaan Alkitab setiap hari pada minggu ini.
pelayanan kanak-kanak SIB KK Likas. Sepanjang tempo arahan kawalan pergerakan, ibu bapa dan anak-anak boleh melawat laman web ini untuk aktiviti PKK. Semoga damai sejahtera dari Yesus Kristus memberkati kita dalam menempuh saat-saat yang mencabar ini. Tuhan memberkati kita semua. Scripture Observation and Prayers (SOP) akan dijalankan secara online melalui aplikasi Zoom. Aktiviti ini akan berlangsung pada 31 Mac 2020, jam 8 malam.